Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Arek TV yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 17 Ramadan. Tepatnya ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira. Nah, tentu sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, mengapa Al-Quran ini diturunkan berangsur-angsur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata di sini ada rahasianya. Banyak sekali di antara ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disesuaikan dengan kebutuhan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh misalkan, ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh orang-orang Yahudi yang akan bertanya sekaligus menguji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh Kanjeng Nabi. Mereka bertanya tentang darah haid yang setiap bulan dialami oleh kaum Hawa secara rutin. Nah, tentu di sini Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerti dan tidak mengetahui. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka datang kepada Kanjeng Nabi bertanya tentang darah haid. Nah, disinilah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril menurunkan ayat sebagai jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Bahwasanya, katakan wahai Muhammad, bahwasanya darah haid itu adalah darah kotor. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka menjauhlah kalian semua, wahai para suami, terhadap istri-istri kalian ketika dalam keadaan haid. Nah, ini ketika ayat Al-Quran ini turun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, disesuaikan dengan kebutuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke Madinah dari Makkah, hijrah ke Madinah. Sementara pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam kepungan al-guju kafir Quraisy. Karena mereka diperintahkan oleh majikannya untuk membunuh Kanjeng Nabi.
Karena Kanjeng Nabi diminta untuk berhenti menyebarkan Islam, Kanjeng Nabi tidak mau. Sehingga orang-orang kafir Quraisy memutuskan untuk membunuh Kanjeng Nabi dan memerintahkan para Al-Quju untuk bisa mengelilingi rumah Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi akan keluar untuk melaksanakan sholat subuh. Disitulah mereka akan melakukan aksinya. Begitu Jibril turun memerintahkan kepada Kanjeng Nabi untuk hijrah ke Madinah, ya karena Kanjeng Nabi tidak tahu kalau di luar rumah itu ada Al-Quju, maka serta-merta ya monggo saja Jibril, kita berangkat sekarang. Oh jangan Muhammad, di luar rumah panjenengan itu ada 40 Al-Quju yang siap membunuh panjenengan. Lah terus bagaimana Jibril? Silakan panjenengan baca ayat ini dulu. Waja'alna min baini aydihim shadda wa min khalfihim shadda fa'ayshaynahum fahum la yubsirun. Setelah ayat yang ada di dalam surat Yasin itu dibaca oleh Kanjeng Nabi, dumadaan kata orang Jawa, kok dilalah seluruh Al-Quju yang tadi siap akan membunuh Kanjeng Nabi ini tertidur semua. Tertidur semua. Tidak ada satupun yang bangun. Nah, begitu mereka tertidur, Kanjeng Nabi keluar dari rumah, menghampiri sahabat Abu Bakar dan mengajak sahabat Abu Bakar untuk menemani beliau dalam melakukan perjalanan menuju kota Madinah, hijrah ke Madinah. Nah, ini hikmah daripada ayat Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Arek TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa kita katakan bahwasanya Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengandung beberapa mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal. Sekali lagi, mukjizat itu adalah sesuatu kejadian yang tidak bisa dinalar oleh akal pikiran. Termasuk diturunkannya Al-Quranul Karim kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga termasuk salah satu mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak, Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, sehingga apa yang keluar dari lisan beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, ya tentu apa yang keluar dari lisan beliau ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meyakinkan orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Al-Quran ini bukan perkataan Muhammad, bukan bikinan Muhammad, tapi
betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi sendiri tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sementara kata-kata di dalam Al-Quran merupakan kata-kata mutiara, kata-kata sastra yang lebih indah daripada apa yang sudah dikarang oleh umat manusia. Sehingga tidak ada orang yang mampu menandingi, yang bisa menandingi kehebatan sastra yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi andai kata umat manusia dikumpulkan semuanya, beserta jin sekalipun, tidak akan mampu membuat produk seperti Al-Quranul Karim. Nah, disinilah kemukjizatan Al-Quranul Karim secara menyeluruh di hadapan orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka percaya dan yakin kalau Al-Quran ini betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang mengucapkan adalah Kanjeng Nabi, yang notabene Kanjeng Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dari mana datangnya Al-Quran kalau tidak wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan tetapi lagi-lagi terkait masalah iman atau tidak mereka yang mendengar bacaan Al-Quran ini, itu kembali kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian di antara orang-orang Quraisy ada yang beriman kepada Kanjeng Nabi, beriman kepada Allah, akan tetapi masih banyak pula yang ingkar dan memusuhi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan keistimewaan, keunggulan, dan sekaligus mujizat daripada Al-Quranul Karim, di dalam Al-Quran juga diceritakan sesuatu yang belum pernah terjadi, sesuatu yang akan terjadi, sudah diceritakan lebih dulu oleh Al-Quranul Karim. Sebagaimana Al-Quran bicara tentang hari kiamat, sebagaimana Al-Quran juga bercerita tentang neraka, tentang surga, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula terhadap sesuatu yang sudah pernah terjadi, itu pun juga diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Cerita para nabi-nabi terdahulu sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam diceritakan di dalam Al-Quran. Nabi Nuh juga diceritakan di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, semuanya diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, jadi hal-hal yang sudah terjadi dan hal-hal yang belum terjadi, semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki keistimewaan, keunggulan yang sebagai mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu di dalam hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya siapapun yang membaca Al-Quranul Karim, di situ Allah akan memberikan pahala-pahala kebaikan kepada dirinya. Jadi di samping
merupakan mukjizat terbesar Kanjeng Nabi. Nah, bagi umatnya yang membaca Al-Quran akan dijanjikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu huruf dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Alif, lam, mim itu adalah 3 huruf, itu bukan 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sehingga ketika kita membaca alif, lam, mim, maka kita akan mendapatkan pahala 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan kalau kita membaca 1 lembar dari Al-Quran. Bagaimana kalau kita membaca 1 juz dari Al-Quran? Berapa huruf yang ada di dalam situ. Disitulah Allah akan memberikan 1 hurufnya 10 kebaikan kepada kita semua yang membacanya. Apalagi ketika di bulan suci Ramadan. Pahalanya akan semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Arek TV yang dirahmati Allah, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, kullu amali bani adama yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 di'fin. Kata beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap amal ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ibadah yang hubungannya dengan Allah ataukah ibadah yang hubungannya dengan sesama manusia, pahalanya dilipat gandakan minimal 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Bi asri amsalihha ila 700 di'fin. Hingga 700 kali lipat. Termasuk juga membaca Al-Quranul Karim. Yang semula 1 huruf hanya dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Kalau itu dibaca di dalam bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan lagi oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Artinya ketika kita membaca Al-Quranul Karim, disitulah kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika di bulan suci Ramadan ini, Rasulullah Muhammad SAW selalu bertadarus dengan malaikat Jibril. Sekali waktu Jibril yang membaca Al-Quran, Rasul yang mendengarkan. Sekali waktu Rasul yang membaca Al-Quran, Jibril yang mendengarkan. Nah, itulah yang kita teladani, kita tiru. Tadarus Al-Quran dibaca bergantian, bergiliran, baik di masjid, di musola maupun di rumah-rumah. Ini penting untuk kita biasakan, untuk kita lestarikan, agar supaya apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW tidak sirna begitu saja, akan tetapi terus berlanjut sampai
hari yang akan datang atau hari kiamat. Tadarus Al-Quran ini betul-betul mengakar di lingkungan warga masyarakat kita. Nah, pemirsa Arek TV rahimakumullah. Selanjutnya, tentu di dalam bulan suci Ramadan ini kita semua ingin menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika menjelang hari raya nanti, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Harus kita pergunakan Ramadan ini untuk bisa menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Yang pertama tentu kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Sholatnya, sholat fardunya, sholat sunnahnya, termasuk puasa Ramadannya. Di samping itu pula, kita harus memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, istighfar permohonan ampun ya, yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini, sebagaimana tuntunan beliau, kita dianjurkan untuk selalu membaca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Perbanyak baca istighfar itu agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah memang tujuan utama kita, agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan. Memang setan itu dibelenggu, dirantai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan Ramadan, agar supaya umat manusia dengan leluasa mendekatkan diri, melakukan ibadah kepada Allah tanpa godaan, gangguan dari setan. Akan tetapi kita harus ingat bahwa dalam diri manusia ada yang namanya nafsu. Nah, nafsu ini selalu mengajak kepada kita, manusia, untuk melakukan kejelekan, untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan perbuatan dosa. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Bahwasanya nafsu yang ada dalam diri kita akan selalu mengajak pada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan kejelekan, perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Nah, disinilah pentingnya kita harus mengendalikan nafsu yang ada dalam diri kita selama bulan Ramadan ini. Dengan berpuasa, dengan menahan lapar, insya Allah nafsu akan mampu kita kendalikan. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa illam yastati fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaun. Wahai pemuda, kalau kalian sudah mampu menikah, maka menikahlah. Tapi kalau belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa ini mampu mengendalikan hawa nafsu, fa innahu lahu wijaun. Terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.